Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya ya. Yaitu dalam kitab terjemah. Jadi ini channel ini hanya membahas atau membaca kitab-kitab terjemah yang bisa saya pahami dan saya bisa bagikan kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu kita ingatkan kembali bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Diri yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab semangat sahabat radhiyallahu an dalam mengamalkan agama pada waktu kecilnya dan juga memperjuangkan agama. Sebelum kita melanjut membaca kitab terjemah ini, baiknya kita tetap terjaga wudhu kita karena itu adalah salah satu adab dalam majelis, dalam menuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillah. Kisah kelima, kisah dua anak Ansor yang membunuh Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal itu dibunuh oleh anak-anaknya. Ya, kita lanjut. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, dalam perang Badar, ya, ketika aku sedang berdiri dalam barisan perang, kulihat di sebelah kanan dan kiriku ada anak-anak kecil. Terlintas dalam pikiranku, seandainya yang ada di sisiku itu adalah orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, kata Abdurrahman bin Auf ini. Karena ia dapat membantu jika diperlukan. Namun, yang sekarang ada di sisiku adalah dua anak kecil. Bagaimana mungkin mereka dapat membantuku? Awalnya Abdurrahman bin Auf ini ragu, coy. Ketika aku sedang berpikir demikian, salah seorang anak memegang tanganku dan bertanya, "Paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Jadi anak ini langsung bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, kenal gak sama Abu Jahal? Wah, kayak gitu. Jawabku, ya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya? Wah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini langsung menanyakan kepada anak itu, ya, kok anak ini tanya-tanya tentang Abu Jahal. Ia berkata, aku mendengar ia selalu mencaci Rasulullah SAW. Nah, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, jika aku melihatnya tentu aku tidak akan membiarkannya. Ia yang mati atau aku yang mati. Wah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak nih ngomong seperti itu ya. Aku sangat kaget dengan jawabannya itu. Anak yang kedua pun bertanya seperti anak yang pertama. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kaget ketika anak ini berkata seperti itu. Dan ia juga mengucapkan perkataan yang sama. Jadi anak-anak yang kedua tadi juga mengucapkan ucapan yang sama. Kebetulan ketika itu kulihat Abu Jahal sedang berkeliling. Aku berkata kepada kedua anak itu, jadi pas Abdurrahman melihat bahwa ada Abu Jahal sedang keliling, lalu dia ngomong kepada dua anak itu tadi, lihat, kata dia, kan, orang yang kalian tanyakan sedang berjalan. Mendengar ucapan itu, kedua anak itu langsung menghuluskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal dapat dijatuhkan oleh mereka berdua. Hadis riwayat Bukhari. Pernah saya membaca dan mendengar juga ya cerita lengkapnya ini. Pada saat itu Abu Jahal naik kuda, ya, dan kedua anak ini lari langsung mendatangi dia. Dan untuk menjatuhkan Abu Jahal pada saat itu, salah seorang anak ini memotong kaki kuda atau onta yang ditunggangi oleh Abu Jahal sehingga Abu Jahal itu terperosok, terjatuh. Dan pada saat itulah sahabat yang kedua, yang atau anak-anak yang kedua tadi masuk memenggal kepalanya Abu Jahal laknatullah alaih. Hampir saja saya salah ngomong.
Faedah ya. Kedua anak itu adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhuma dan Mu'adz bin Afra radhiyallahu an. Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat ketat, tetapi di dalam pikiranku akulah yang akan membunuhnya. Ya. Kedua anak itu berjalan kaki sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Nah, aku membenarkan tadi kuda. Ketika Abdurrahman bin Auf melihatnya, ia sedang mengatur barisan pasukannya. Kedua anak itu berlari mendekati Abu Jahal dan yang sedang berkuda. Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka salah seorang anak itu menyerang kaki kedua ditunggangi Abu Jahal dan anak yang lainnya menyerang kaki Abu Jahal. Jadi ya, yang cerita yang saya ceritakan tadi ada perbedaan sedikit. Jadi di dalam kitab ini prosesnya berbeda. Dengan serangan itu kuda pun terjatuh dan Abu Jahal juga terjatuh, tidak dapat berdiri lagi. Kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar, tidak dapat berdiri. Kemudian saudara mereka Muawidz bin Afra radhiyallahu an pun datang dan semakin melukai Abu Jahal karena khawatir Abu Jahal akan dibangun dan lari. Saat itu Abu Jahal belum terbunuh, lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud yang langsung memenggal kepala Abu Jahal. Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ketika memotong kakinya, Ikrimah bin Abu Jahal sedang bersama ayahnya. Ia menyerang pundakku sehingga tanganku terputus, hanya tersisa sedikit kulit menempel ke badan. Ya. Kuletakkan tanganku di punggung dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Ketika tangan tadi mulai terasa mengganggu gerakanku, maka ku injak tangan itu dengan kaki, lalu ku tarik keras hingga terputus tanganku dan ku buang potongan tanganku itu. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangatnya sahabat radhiyallahu anhum padahal masih kecil, dan juga kalau kita membayangkannya sekilas itu sangat mengerikan ya. Pada saat itu kita bersyukur di zaman sekarang ini tidak ada lagi peperangan seperti itu, melainkan kita hanya ya berdakwah, menyampaikan agama agar orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita bersyukur dan kita harus menjaga agama ini dengan baik, karena dulu Rasulullah dan para sahabat mengorbankan segala-galanya untuk agama ini. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan dari kisah ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.